Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bantu kami ya Bapa untuk selalu berjaga-jaga dalam hidup kami, karena waktumu tidak kami ketahui. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita diingatkan betapa pentingnya berjaga-jaga itu, karena pencuri datang pada waktu yang tidak kita ketahui. Apa arti berjaga-jaga bagi kita sekarang ini? Apa arti kita waspada dalam kehidupan kita? Berjaga-jaga berarti bahwa saya sadar, saya tahu, dan saya mau. Nah, berjaga-jaga berarti berada dalam lapisan kesadaran. Padahal dalam kehidupan kita, kesadaran itu hanya 15%. 85% berada di bawah sadar dan bahkan tidak sadar sama sekali. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita, bahwa kenapa hidup kita tidak berubah? Kenapa banyak kali dalam diri kita ada hal-hal yang tersembunyi yang masih dalam diri kita. 85% hidup kita berada dalam ketidaksadaran. Nah, ketidaksadaran itu bisa positif, bisa negatif, bisa talenta, bakat-bakat, tapi juga bisa pengalaman-pengalaman masa lalu, entah itu traumatis, entah itu tidak, yang berada dalam tingkat bawah sadar atau mungkin tidak sadar. Nah, karena itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, kita tidak mungkin mengontrol yang tidak bawah sadar, di bawah sadar atau tidak sadar, nggak bisa. Maka kita butuh sesuatu yang kita sebut, dikatakan oleh Yesus, dug in altum, tebarkan jalanmu ke tempat yang lebih dalam. Nah, ke tempat yang lebih dalam itu adalah bawah sadar ini atau tidak sadar ini. Nah, bagaimana kita sampai kepada titik dug in altum itu? Kita perhatikan ketika para rasul menjala ikan, sepanjang malam mereka berusaha mencari ikan dan tidak dapat. Seekor pun tidak. Padahal mereka adalah seorang nelayan. Jadi ini suatu perjuangan, tahapan dalam diri kita ketika kita sudah bekerja keras, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan, daya, pengetahuan, kehebatan, ya, kejagoan kita sebagai imam. Lalu terjadi sesuatu kekosongan, kehampaan, ketidakada maknaan dalam diri kita. Disinilah Yesus masuk. Ya. Tebarkan jalanmu ke tempat yang lebih dalam. Ya. Nah, tebarkan jalanmu ke tempat yang lebih dalam itu berarti bermakna lebih dalam lagi. Bukan hanya secara material, secara nampak yang kelihatan, tetapi masuk ke dalam alam bawah sadar. Di bawah sadar dan tidak sadar. Nah, ketika kita, dan seringkali pemicunya, triggering faktor adalah entah kita punya problem, entah kita midlife crisis period seperti dikatakan dialami oleh banyak orang, ada krisis, ya, ada kehilangan makna dalam hidup, ada problem, ada salib, ada perselingkuhan mungkin. Ya. Nah, ini semua ketidaksetiaan di dalam kehidupan. Ini semua sebetulnya membawa kita untuk tidak lagi atau tidak hanya berpatokan kepada kemampuan daya-daya manusiawi kita, tidak mampu lagi untuk menghadapi dengan segala kekuatan kita. Kita masuk ke dalam sesuatu yang lebih dalam. Dan itulah yang kita sebut dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memampukan kita, bukan lagi aku yang bertindak, tapi Roh Kudus yang bekerja dalam diriku. Maka orang mengalami krisis, ya. Orang mengalami problem, orang mengalami masalah. Nah, kalau kita tataran yang lama masih kita pakai, maka ini akan menyebabkan kekecewaan dan kekecewaan. Disinilah kita belajar mohon Roh Kudus, belajar dari Roh Kudus, belajar dari Bunda Maria sebagai mempelai Roh Kudus. Ketika kita minta Bunda Maria membimbing kita untuk memberikan Roh Kudus,
mengajari kita bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita supaya masuk di dalam bawah sadar, di dalam ketidaksadaran, supaya kemudian yang baik kita temukan, talenta-talenta bakat kita temukan, kemudian juga yang negatif pun kita temukan dalam diri kita. Nah, disinilah kemudian kita lihat kita menjadi belajar seperti dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes, hidup dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi Bunda Maria kita mohonkan supaya karena sebagai mempelai Roh Kudus membimbing kita dengan Roh Kudus itu untuk memasuki alam bawah sadar dan ketidaksadaran. Dan kita menjadi PK, menjadi tajam, dibimbing oleh roh dan kebenaran. Itulah saudaraku terkasih, sehingga lama-kelamaan hidup kita adalah hidup dalam roh dan kebenaran. Hidup dalam segala perbuatan baik yang kita jalankan. Ya. Segala dorongan-dorongan yang baik. Dorongan yang baik itu berarti yang mulia, yang benar, yang suci, yang kudus, ya, yang jujur. Jadi ini semua adalah dorongan-dorongan Roh Kudus yang membawa kita untuk melakukan segala yang baik. Jadi saudaraku terkasih, pada akhirnya kita harus dibimbing oleh Roh Kudus. Kita mohon Roh Kudus. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita latihan dalam konkretnya seperti apa? Kita latih dalam diri kita sendiri. 25 kali mendoakan pagi, siang, dan malam. Bunda Maria mempelai Roh Kudus, curahkanlah Roh Kudus ke dalam hatiku. Bunda Maria mempelai Roh Kudus, curahkanlah Roh Kudus ke dalam hatiku. Terus 25 pagi, 25 siang, dan 25 malam. Nanti Roh Kudus akan menuntun pikiran, perasaan, hati, dan seluruh kehendak kita melakukan yang baik, yang mulia, yang tulus, yang jujur kepada siapapun juga. Jadi buah-buah roh dalam Galatia bab 5 ayat 22 menjadi kuat dalam diri kita. Dan kita menjadi manusia yang compassionate, yang menjadi manusia yang penuh belas kasih. Yang seperti yang diungkapkan oleh Yesus ini, manusia compassion, manusia yang penuh belas kasih, manusia yang tidak mudah menghakimi, tidak mudah mengadili, tidak mudah mencerca orang lain, tetapi selalu berusaha memperbaiki diri untuk hidup dalam belas kasih, belas pengampunan, seperti Yesus yang mengampuni wanita yang bersalah itu. Dia berhak dihukum, dia layak dihukum, tapi Yesus tidak menggunakan hukuman kepada wanita berzina itu, dan dia dibebaskan dari hukuman. Ya. Tak ada seorang pun yang menghukum dia, Yesus pun tidak menghukum, dan jangan memperbuat dosa lagi. Itulah belas kasihan, compassion, compassionate person. Semoga Anda dan saya menjadi pribadi yang compassionate, ya, menjadi pribadi yang penuh belas kasih kepada siapapun, untuk apapun, bagi siapapun, dan kita mengalami ketenangan, kedamaian dalam hidup kita. Sekali lagi, mengalami ketenangan, kedamaian, ketentraman batin dalam hidup kita, dalam segala apapun, karena Roh Kudus menuntun, menggerakkan kita untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria dan Santo Yosef. Tuhan memberkati Anda semua, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.